Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Radita Amelia Supriyadi dengan NPM 227006019 yang akan memandu presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Lala Nurkomala dengan NPM 227006002, Deli Setiawati dengan NPM 227006024, Nur Hidayah dengan NPM 227006021. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana netika dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pada bidang kesehatan, serta bagaimana cara kerjanya untuk membantu menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan ketidakpastian dan probabilitas. Selanjutnya yaitu cara unduh dan install tools. Yang pertama, kunjungi situs resmi Netika. Di halaman utama, arahkan kursor ke menu download yang biasanya terletak di bagian atas atau dalam menu navigasi situs. Yang kedua, pilih versi yang tepat. Setelah membuka halaman download, pilih versi Netika yang sesuai dengan sistem operasi komputer kita. Misalnya, kita memilih menggunakan server Windows. Untuk file installer, klik tautan unduh untuk versi yang sesuai. Proses pengunduhan akan dimulai dan file installer akan disimpan di folder download pada komputer kita. Selanjutnya yaitu ekstrak file zip. Klik 2 kali pada file, lalu pilih ekstrak all atau ekstrak here, tergantung pada versi WinZip yang kita gunakan. Pilih lokasi tempat kita mengekstrak file, lalu klik ekstrak. Setelah proses ekstraksi selesai, kita akan melihat file installer Netika di folder yang dipilih. Selanjutnya, jalankan installer. Setelah file diunduh atau diekstrak, cari file installer Netika. Selanjutnya itu klik 2 kali pada file installer untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya ikuti proses instalasi. Persetujuan lisensi, baca dan setujui perjanjian lisensi dengan memilih I agree. Pilih lokasi instalasi, lalu klik install. Lalu selanjutnya menjalankan Netika. Di sini kita akan menemukan ikon Netika di desktop atau melalui start menu Windows. Klik pada ikon untuk membuka aplikasi Netika dan mulai menggunakannya. Next. Yang selanjutnya itu deskripsi Netika. Netika adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah probabilistik menggunakan jaringan Bayesian dan jaringan pengaruh. Jaringan Bayesian adalah alat analisis yang menggunakan probabilitas untuk membantu membuat keputusan atau prediksi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Netika memungkinkan pengguna untuk menyusun representasi grafis dari variabel dan hubungan antar variabel dalam suatu sistem atau studi kasus, di mana setiap variabel dihubungkan dengan probabilitas tertentu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk pada bagian fitur-fitur utama Netica. Terdapat 5 fitur utama Netica. Yang pertama ada pemodelan jaringan Bayesian. Yang kedua yaitu conditional probability table atau yang sering disingkat dengan CPT editor. Yang ketiga ada analisis what if atau dengan skenario. Yang keempat inference and belief updating. Dan yang kelima ada analisis sensitivitas. Selanjutnya pada pemanfaatan Netica, melalui antarmuka visual yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah merancang, mengatur, dan menguji model berdasarkan conditional probability table yang dikembangkan dari data atau asumsi domain. Nah, dengan jaringan Bayesian yang dibangun di Netica, model ini mampu menganalisis kombinasi gaya hidup untuk memprediksi kesehatan seseorang secara cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada deskripsi persoalan kasus.
Gaya hidup merupakan faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan individu. Pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan tidur adalah tiga komponen kunci dalam gaya hidup yang dapat secara langsung mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kesehatan yang optimal tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi yang seimbang dari ketiganya. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi kondisi kesehatan seseorang berdasarkan tiga indikator gaya hidup tersebut. Selanjutnya, Di sini ada penyelesaian kasus dan juga implementasi. Indikator input terdiri dari tiga, yaitu ada pola makan dengan state pola makan sehat atau PMS, pola makan kurang seimbang atau PMK, pola makan tidak sehat atau PMT. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Ada aktivitas fisik tinggi atau AFT, aktivitas fisik sedang atau AFS, aktivitas fisik rendah atau AFR. Next. Yang terakhir ada indikator input kebiasaan tidur yang terdiri dari dua state, yaitu kebiasaan tidur cukup atau KTC, kebiasaan tidur kurang atau KTK, dan terakhir ada indikator output, yaitu ada tiga, ada sehat, beresiko, dan tidak sehat. Untuk implementasi di sini saya akan mengimplementasikan penyelesaian dari kasus tersebut. Izin share screen. Buka aplikasi Netika di folder Netika yang sebelumnya sudah kita download. Klik dua kali. Nah, di sini kita pilih, kita klik limited mode, klik new net. Nah, di sini terdapat tiga. Di sini kita menggunakan tiga tools, yaitu ada Access Senator Node, kemudian Access Link, dan terakhir ada Component. Pertama, kita pilih Access Senator, kita buat 4. Nah, yang pertama, klik dua kali, lalu beri nama yaitu pola makan. Kita tambahkan state. Yang pertama ada pola makan sehat atau PMS. Untuk menambahkan state kita klik new. Yang kedua ada pola makan kurang sehat atau PMK. Dan terakhir ada pola makan tidak sehat atau PMT. Kemudian klik apply, lalu oke. Yang kedua, kita beri nama aktivitas fisik. Beri nama state AFK. AFT atau aktivitas tinggi, kemudian ada AFS, aktivitas sedang, dan terakhir ada AFR, aktivitas rendah. Klik apply lalu oke. Yang ketiga, ada kebiasaan tidur. Kita masukkan step, yaitu yang pertama ada KTC, kebiasaan tidur cukup, dan yang kedua ada KTK, kebiasaan tidur kurang. Kita klik apply, lalu oke. Dan terakhir ada kita beri nama kondisi kesehatan dengan 3 state. Yang pertama ada state sehat, kedua ada go, terakhir ada tidak sehat. Klik apply, lalu oh. Yang pertama kita ada state sehat, state beresiko, dan terakhir ada state tidak sehat.
Klik apply. Kemudian yang terakhir ada kondisi dengan stat sehat, beresiko, dan juga tidak sehat. Nah, setelah ini kita masukkan probabilitas pada variabel pola makan dengan klik 2 kali, kemudian pilih table. Di sini kita masukkan, karena kami menggunakan probability bilangan desimal, maka klik ini, kemudian pilih yang hanya probability saja. Kemudian masukkan untuk probability PMS, kita masukkan 0,33, PMT 0,33, dan PMK 0,34. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian untuk aktivitas fisik, kita klik 2 kali, pilih table, masukkan probabilitasnya. Untuk AFT 0,33, AFS 0,33, dan AFR 0,34. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian untuk kebiasaan tidur, kita masukkan probability-nya 0,50 untuk KTC dan KTK 0,50. Klik apply, lalu oke. Setelah itu, kita gunakan assembly link dengan menghubungkan variabel input kepada variabel output. Kemudian kita klik 2 kali, lalu pilih table. Nah, di sini kita akan memasukkan probabilitasnya. Apabila pola makan sehat dengan aktivitas fisik tinggi, kebiasaan tidur cukup, maka probabilitas sehatnya yaitu 0,9, beresiko 0,1, tidak sehat 0,0. Yang kedua, sehat 0,8, beresiko 0,1, dan tidak sehat 0,1. Kemudian 0,7, untuk sehat beresiko 0,1, tidak sehat 0,2. Selanjutnya 0,7, untuk sehat 0,7, kemudian beresiko 0,3, tidak sehat 0,0. Oh, maaf. Lalu kita masukkan lagi 0,7 untuk sehat, 0,2 untuk beresiko, dan 0,1 untuk tidak sehat. Lalu untuk PMS, AFR, dan KTK, kita masukkan 0,8 untuk sehat, 0,2 untuk beresiko, maaf, 0,6 untuk sehat, untuk beresiko 0,2, dan tidak sehat 0,2. Untuk PMT, AFT, dan KTK atau pola makan tidak sehat dengan aktivitas tinggi dan kebiasaan tidur cukup, yaitu untuk sehat 0,7, untuk beresiko kita masukkan 0,1, maksud 0,2, untuk tidak sehat yaitu 0,1. Untuk bagian ini kita masukkan
0,6 untuk sehat, 0,3 untuk beresiko, dan 0,1 untuk tidak sehat. Untuk PMT, AF, dan KTC, yaitu 0,6 untuk sehat, 0,2 untuk beresiko, dan 0,2 untuk tidak sehat. Untuk terakhir, dengan pola makan kurang sehat, dengan aktivitas fisik rendah, dan kebiasaan tidur kurang, yaitu untuk sehat 0,1, untuk beresiko 0,5, dan tidak sehat 0,4. Klik apply, lalu oke. Setelah itu, kita klik compile, maka di sini akan menghasilkan prediksi akhir pada output kondisi kesehatan berdasarkan kombinasi probabilitas dari variabel input pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan tidur dengan sehat 51,3%, beresiko 27,9%, tidak sehat 20,7%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada hasil dan manfaat. Hasil dari model ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Dan dengan itu, individu dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Prediksi dari model dapat memberikan panduan untuk memperbaiki gaya hidup, seperti meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan aktivitas fisik, atau memperbaiki pola makan untuk mengurangi resiko kesehatan. Kesimpulan akhirnya yaitu secara keseluruhan, pendekatan prediktif ini membuka jalan bagi pemantauan kesehatan yang lebih efektif, personal, dan berbasis data. Dengan alat seperti Netika, analisis resiko kesehatan dapat dilakukan secara akurat dan efisien, sehingga memberikan wawasan dan rekomendasi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Studi ini mengilustrasikan bagaimana model probabilistik dan teknologi perangkat lunak dapat digabungkan untuk menciptakan solusi kesehatan yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh banyak orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah menyimak video presentasi kami hingga selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru, khususnya terkait bagaimana Netika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Akhir kata, mewakili seluruh anggota, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.